Istriku mengalami kecelakaan mobil. Ingatannya terjebak di 10 tahun yang lalu. Saat dia masih sangat mencintaiku setengah mati dan menyatakan cintanya di bawah biang lala. Tan Hao, apa kita benar-benar sudah menikah selama 10 tahun? Apa kita bahagia? Tanyanya, terbaring pucat di ranjang rumah sakit. Namun matanya masih memancarkan binar polos yang tulus. Wajahnya merona dengan keterkejutan dan rasa malu khas anak muda. Dia bersusah payah untuk duduk, lalu memelukku erat, tapi aku mendorongnya dengan dingin. Dorongan itu tidak keras, namun cukup untuk membuatnya terpaku di tempat. Aku menatapnya. 10 tahun sama sekali tidak meninggalkan bekas pada dirinya. Dia masih tetap menawan, tapi aku tahu apa yang ada di balik kulit indahnya itu. Sebuah hati yang sepenuhnya telah dirusak oleh harta dan kekuasaan, bahagia. Aku tertawa dingin, dadaku terasa panas membara. Rasa benci dan kehinaan selama 10 tahun akhirnya terluapkan. Oh, kita sangat bahagia, sindirku tajam. Saking bahagianya sampai-sampai kamu memperlakukanku seperti anjing selama 10 tahun. Menyuruh-nyuruhku seenaknya. Saking bahagianya hingga di hari ulang tahun pernikahan kita. Kamu tidak sabar untuk menemui teman masa kecilmu di sebuah hotel. Tempat aku menangkap basah dirimu. Lin Suyan, matamu dipenuhi keterkejutan, seolah-olah aku sedang meracau. Tan Hao, apa yang kamu bicarakan? Kita kan baru saja jadian. Bagaimana bisa kita tidak baru saja jadian? Kataku sambil mengeluarkan ponselku. Aku membuka album foto dan menunjukkan foto pernikahan kami. Foto yang dulu kujadikan wallpaper ponsel sempat kuhapus. Lalu kuambil kembali dari tempat sampah di ponselku saat larut malam. Di foto itu, dia mengenakan gaun putih, tersenyum manis, bersandar mesra di sampingku. Aku mengenakan setelan jas yang rapi dengan binar cinta yang meluap-luap dari mataku. Itulah kami 10 tahun yang lalu. Lihat baik-baik, Lin Suyan. Kita menikah selama 10 tahun, dan kita saling menyiksa selama 10 tahun pula. 3 hari sebelum kecelakaanmu, kita baru saja meresmikan perceraian kita. Secara hukum, kamu adalah mantan istriku. Setiap kata bagaikan belati es yang menyayat ingatan kosongnya, wajahnya langsung pucat pasi. Dia mencengkeram spray ranjang begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya, yang dulu hanya memandangku, kini dipenuhi ketakutan dan rasa sakit yang hancur berkeping-keping. Tidak mungkin, bisiknya dengan air mata yang mengalir deras. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana bisa aku mengkhianatimu? Pasti ada yang salah. Salah, aku tertawa seolah baru saja mendengar lelucon terkonyol abad ini. Apakah rekaman kamera pengawas saat kamu masuk ke kamar hotel sambil merangkul mesra Jiang Chuan? Itu salah. Apakah menggelontorkan uang bersama kita sebesar 100 juta dolar ke perusahaannya? Juga salah? Atau apakah tindakanmu menunjuk-nunjuk wajahku di rumah kita sendiri dan menyebutku anjing peliharaan keluargamu, itu juga salah? Setiap pertanyaan itu kembali mengoyak luka berdarah di hatiku. Dia membisu 1000 bahasa, hanya bisa menggelengkan kepalanya saat air matanya terus mengalir deras. Tan Hao, aku tidak ingat, aku benar-benar tidak ingat apa-apa, tidak ingat. Baguslah. Aku menyimpan kembali ponselku, suaraku sedingin es. Lin Suyan, gadis dari 10 tahun yang lalu memang layak mendapatkan cintaku. Tapi wanita yang sekarang berdiri di hadapanku ini membuatku muak. Karena takdir membuatmu lupa, lupakan saja semuanya sekalian. Kita sudah bercerai. Hidup dan kebahagiaanmu bukan urusanku lagi. Aku berbalik dan melangkah pergi, mengabaikan tangisan histerisnya di belakangku. Tan Hao, jangan pergi. Katakan padaku kalau ini semua tidak nyata. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melangkah keluar kamar, menutup pintu rapat-rapat untuk meredam tangisan pilunya. Sambil bersandar di dinding yang dingin, aku mengembuskan napas panjang. Namun kemarahan masih mendidih di dalam dada. Dadaku bergejolak, menyisakan rasa sesat yang teramat sangat di lubuk hati. 10 tahun yang lalu, Lin Suyanwa seluruh duniaku. Saat itu, aku hanyalah pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Sedangkan dia adalah putri pewaris kaya raya dari Lin Group. Semua orang menganggap aku sama sekali tidak sepadan dengannya. Mereka menyebutku pengemis yang bermimpi menikahi bangsawan. Namun dia tetap berdiri di sisiku, menggenggam tanganku erat untuk menghadapi dunia bersama. Dia memberitahu mereka, Tan Hao adalah pria yang paling hebat. Apa yang belum dia miliki sekarang,
akan dia bangun nanti. Dan saat Biang Lala mencapai titik tertinggi, dia berjinjit untuk menciumku. Matanya berbinar indah bagai bintang. Tan Hao, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Dia menantang keras penolakan keluarganya hanya demi menikah denganku. Aku benar-benar percaya bahwa kami akan menjadi pangeran dan putri dalam sebuah dongeng. Tapi aku lupa kalau dongeng selalu berakhir di kalimat hidup bahagia selamanya. Mereka tidak pernah menunjukkan bagaimana kenyataan pahit pernikahan menggilas cinta hingga menjadi abu, terutama setelah aku menikah dan tinggal di rumah keluarganya sebagai menantu yang menumpang. Ibu mertuaku, Chen Meilan, adalah orang yang gila kendali. Dia memandang rendah diriku sejak hari pertama. Menganggap aku telah merebut putri kesayangannya dan menodai garis keturunan keluarga mereka yang terhormat. Dia selalu menekanku, membuat rintangan yang tiada habisnya di kantor, dan memperlakukanku seperti sampah di rumah. Dan kemudian, ada Suyan, kekasih yang kupikir akan selalu mendukungku selamanya. Perlahan-lahan berubah, akibat cuci otak yang terus-menerus dilakukan ibunya. Sing mulai meremehkan latar belakangku yang sederhana. Kesal karena aku tidak memiliki kekuasaan mutlak di Lin Group seperti ibunya. Sikapnya pun mendingin. Pertengkaran kami makin sering terjadi. Puncak kehancuran pernikahan kami adalah kembalinya Jiang Chuan. Dia adalah teman masa kecil Suyan yang kaya raya. Ibu mertuaku berulang kali menyindir bahwa jika bukan karena aku, Suyan pasti sudah lama menikah dengannya. Mereka pasti akan menjadi pasangan yang sangat serasi dan setara, cibirnya. Begitu Jiang Chuan kembali, Suyan memperlakukannya seperti belahan jiwa. Mereka makan malam bersama, pergi ke galeri seni, dan mendiskusikan bisnis kelas atas yang sama sekali tidak kupahami. Aku merasa seperti orang asing di dalam pernikahanku sendiri. Segalanya memuncak di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku menunggu di restoran selama 3 jam dengan membawa bunga mawar dan kalung pesanan khusus. Dia tidak pernah datang, dan ponselnya tidak aktif. Hingga akhirnya, temanku Leo Xiao mengirimkan sebuah foto. Di foto itu, Suyan tampak merangkul mesra Jiang Chuan masuk ke sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Aku merasa seperti orang terbodoh di dunia. Aku bergegas ke sana, menerobos meja resepsionis, dan langsung membuka pintu kamar dengan kartu akses. Pemandangan di dalam kamar itu terekam jelas di ingatanku selamanya. Suyan mengenakan jubah mandi dengan rambut yang masih basah. Jiang Chuan bertelanjang dada. Melihatku datang, tidak ada kepanikan atau rasa bersalah di wajahnya. Sebaliknya, dia malah mengerutkan dahi, kesal karena aku mengganggu mereka. "Sedang apa kamu di sini?" Tanyanya dengan suara sedingin es. "Sedang apa aku di sini?" Tubuhku gemetar menahan amarah. Aku membanting mawar itu ke lantai. "Lin Xuan, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Begini caramu memperlakukanku." Dia malah tertawa kering bernada mengejek. "Tan Hao, jangan naif. Apa kamu benar-benar berpikir aku masih mencintaimu? Mungkin saja 10 tahun yang lalu, tapi sekarang tidak lagi. Lihat dirimu sendiri. Selain bergantung pada posisi manajer kecil pemberian ayahku, memangnya apalagi kemampuanmu? Kita sudah hidup di dunia yang berbeda sekarang. Jadilah bapak rumah tangga yang penurut dan jangan menggangguku lagi." Lalu, dia menambahkan dengan santai. "Oh, omong-omong, aku baru saja mengirimkan 100 juta dolar dari rekening bersama kita untuk berinvestasi di perusahaan Jiang Chuan. Jangan khawatir, itu cuma pinjaman. Nanti biar ibuku yang menggantinya." Kata-katanya bagaikan pisau yang menghujam jantungku. Cinta dan harga diriku diinjak-injak hingga hancur. Hari itu juga, aku meminta cerai. Awalnya, dia bahkan tidak mau repot-repot mengurus berkas perceraian itu. Namun ibunya, Chen Meilan, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melancarkan jalan bagi Jiang Chuan. Dia menyewa pengacara untuk mendesak pembagian harta Gono Gini dengan segera. Aku pergi hampir tanpa membawa apa-apa, tapi aku tidak peduli. Bisa terbebas dari rumah yang menyesakan, dan wanita asing yang tak kukenal lagi itu adalah kelegaan terbesar dalam hidupku. Selama 3 tahun berikutnya, aku bekerja tanpa kenal lelah, berbekal sisa tabungan, relasi semasa kuliah, dan keahlian teknisku. Aku mendirikan perusahaan rintisan teknologi sendiri. Aku mendedikasikan seluruh waktu dan tenagaku untuk bisnis ini, bertekad membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan apapun dari keluarga Lin yang sombong itu.
Aku membuktikan bahwa aku, Tan Hao, bisa sukses tanpa bantuan keluarga Lin. Dan aku berhasil melakukannya. Perusahaan kami melantai di bursa saham tahun lalu. Dengan valuasi yang jauh melampaui bisnis mereka yang mulai merosot. Namaku kini sangat disegani sebagai pengusaha muda sukses yang merintis usahanya sendiri dari nol. Kupikir urusanku dengan Soyang sudah selesai selamanya, sampai akhirnya rumah sakit menelponku. Sekarang sekretarisku sedang menghubungiku lewat telepon. Pak Tan, Nona Lin datang lagi ke sini, ucapnya dengan ragu-ragu. Aku memijat pelipisku yang terasa pening. Aku menatap Menking yang duduk di hadapan mejaku lalu menghela napas. Dia adalah pengacaraku, sekaligus teman dekat yang membantuku melewati masa-masa persidangan tersulit dalam hidupku. Suruh dia naik ke atas, kataku pada sekretarisku sembari mengembuskan napas lelah. Ini adalah kunjungan ketujuhnya sejak keluar dari rumah sakit. Sebelumnya aku selalu menghindarinya, tapi dia hanya duduk diam di lobi dari pagi hingga malam dengan sabar menanti. Dia terlihat sangat mirip dengan gadis keras kepala yang mencintaiku 10 tahun lalu. Sampai-sampai stafku pun tidak tega memintanya pergi. Tak lama kemudian, Suyan masuk sambil membawa termos makanan. Dia mengenakan gaun putih sederhana, rambut panjangnya digerai bebas, dan wajahnya polos tanpa riasan. Begitu melihatku, matanya langsung berbinar. Lalu dia tersenyum malu-malu yang manis untuk menyenangkan hatiku. Tan Hao, aku membuatkan sup untukmu. Aku tahu pencernaanmu lemah, dan aku ingat dulu kamu sangat menyukai sup jamur buatanku. Dia meletakkan termos itu, lalu membukanya perlahan hingga aroma hangat sup memenuhi seisi ruangan. Aku menatapnya, hatiku terasa campur aduk. Dia mengingat kondisi fisikku yang lemah, tetapi melupakan kata-kata kejam yang digunakannya untuk mencabik-cabik hatiku. Sungguh ironi yang kejam. Nona Lin, Sela Menking, berdiri dengan sikap profesional yang tegas. Pak Tan dan saya sedang mengadakan rapat penting saat ini, kehadiran Anda di sini kurang tepat. Siapa kamu? Tanya Suyan. Saya adalah penasihat hukum Pak Tan, Menking. Jawab pengacaraku dengan tenang sembari menyerahkan kartu namanya. Sikapnya sangat sopan, tanpa cela. Pengacara. Bisik Suyan, kemudian dia kembali mengarahkan tatapan keras kepalanya padaku. Tan Hao, bisakah kita bicara sebentar? Cukup 5 menit saja. Melihat keputusasaan di matanya, aku akhirnya mengangguk. Menking, yang langsung memahami isyarat itu, segera merapikan berkas-berkasnya. Saya akan menyiapkan berkas-berkas ini dulu, Pak Tar, dan kita bahas lagi nanti. Begitu kami tinggal berdua, suasana di dalam kantor mendadak menjadi hening dan terasa berat. Tan Hao, aku minta maaf, bisiknya memulai pembicaraan. Aku tahu aku pasti telah melakukan hal yang sangat buruk kepadamu. Meskipun aku tidak bisa mengingatnya, aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, aku pergi menemui Jiang Chuan. Dia menunduk, bulu matanya yang lentik membayangi wajahnya yang pucat. Dia mengaku, kami benar-benar berselingkuh. Mendengar dia mengatakannya, secara langsung rasanya seperti ada pisau lain yang menghujam dadaku. Bahkan dia sendiri harus mencari bukti dari pengkhianatannya sendiri lalu. Tanyaku dengan suara sedingin es, apa kau kesini untuk memohon dimaafkan? Tidak, katanya, mendongak dengan tatapan mata yang tiba-tiba berkobar penuh kesungguhan. Aku di sini untuk mendapatkanmu kembali. Aku hampir tertawa saking konyolnya. Lin Suyan, apa kecelakaan itu merusak otakmu? Kita sudah bercerai, aku sudah mengusirmu. Apa-apaan ini? Drama tragis. Aku tidak sedang berakting. Teriaknya, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Hatiku sepenuhnya hanya dipenuhi olehmu. Aku hanya ingat mencintaimu. Tan Hao, anggap saja 10 tahun itu hanya mimpi buruk. Sekarang aku sudah bangun, bisakah kita mulai dari awal lagi? Kumohon. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tanganku, tapi aku melangkah mundur. Membiarkannya hanya meraih angin kosong. Mustahil, bentakku. Hentikan permainan nona kayamu. Suyan, kau tidak pernah benar-benar peduli padaku. Kau hanya peduli pada apa yang bisa kulakukan untuk keluargamu. Saat aku bukan siapa-siapa, kau membuangku. Sekarang setelah aku sukses, kau ingin kembali? Tidak ada jalan keluar semudah itu, aku tidak begitu. Isaknya, aku tidak pernah peduli tentang perusahaan atau ketenaran. Aku hanya ingin selalu bagaimana dengan 100 juta itu. Aku mendesak mendekat, menyudutkannya. Uang yang kau berikan pada Jiang Chuan, bukankah itu
untuk bisnisnya. Dia mematung, bibirnya gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, dengan wajah yang tampak sangat hancur tak berdaya, dia menundukkan kepala dan terisak. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Tapi Tan Hao, aku bersumpah, jika aku bisa mengulangnya kembali, tidak ada kata mengulang. Totongku, bawa supmu dan pergi, jangan pernah kembali lagi, kita sudah berakhir. Aku mengusirnya dengan dingin, air mata mengalir dalam diam membasahi pipinya. Akhirnya, dia mengusap air matanya, mengambil termos yang disiapkannya dengan penuh perhatian, dan perlahan berjalan keluar dari kantorku. Bayangannya yang rapuh, namun keras kepala menghilang seiring pintu yang tertutup rapat. Aku menghempaskan tubuhku ke kursi, benar-benar kehabisan energi. Tepat saat itu, Lao Shou menelepon. Kei Hao, ku dengar putri keluarga Lin datang merangkak kembali padamu. Lihat dirimu, sudah seperti pemeran utama pria di drama saja. Mantan istri yang hilang ingatan mengejar mantan suaminya, benar-benar drama. Hentikan, bentakku, tapi serius, Hao. Kata Sold, apa yang kau pikirkan? Itu tidak terlihat seperti akting. Bagaimana jika dia benar-benar kembali menjadi dirinya yang 10 tahun lalu? Apa kau tidak merasakan apa-apa? Apa aku merasakan sesuatu? Jujur saja, siapa yang tidak ingin kembali ke 10 tahun yang lalu? Kembali ke malam saat kami berciuman di bawah biang lala. Tapi, bisakah Charmin yang retak kembali utuh seperti semula? Aku tidak berani bertaruh. Aku tidak sanggup menanggung kekalahan lagi. So, tolong bantu aku, kataku dengan suara berat, selidiki kecelakaan mobil Suyan. Berikan aku setiap detailnya, selain itu, lacak aliran dana 100 juta dolar yang dia berikan ke perusahaan Jiang Chuan. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku ingin mengetahuinya. Mungkin jauh di lubuk hatiku, ada bagian menyedihkan dari diriku yang masih menyimpan secercah harapan kecil. Aku perlu memahami mengapa wanita yang kucintai selama bertahun-tahun ini bisa berubah begitu drastis. Yang terpenting, aku harus tahu kebenaran di balik perselingkuhannya yang memalukan itu. Apakah ada kebenaran tersembunyi di balik masalah terakhir yang menghancurkan kami? Ini bukan hanya untuknya. Aku berutang penguburan yang layak bagi 10 tahun cinta kami yang telah mati. Ini adalah titik baliknya, awal dari terungkapnya segalanya. Zhou bekerja dengan cepat. Dan 3 hari kemudian, sebuah berkas detail masuk ke kotak masuk emailku. Aku membukanya dan langsung fokus pada detail kecelakaan itu. Kecelakaan Suyan terjadi di jalan tol menuju bandara. Berdasarkan laporan polisi, dia mengemudi dengan sangat cepat dan kehilangan kendali di tikungan. Lalu menabrak pagar pembatas jalan, tidak ada jejak kendaraan lain. Polisi menyimpulkan itu kecelakaan tunggal akibat mengebut. Tapi, mengapa seorang pewaris kaya mengemudikan mobilnya sendiri seperti orang gila menuju bandara, perjalanan bisnis, atau melarikan diri dengan seseorang? Aku menggulir layar ke bawah, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Laporan pemeriksaan kendaraan pasca kecelakaan menunjukkan bahwa sistem rem mobilnya telah disabotas secara sengaja dengan niat jahat. Sabotas itu dilakukan dengan sangat profesional. Mereka tidak memotong selang rem. Sebaliknya, mereka membuat sayatan kecil pada selang minyak rem. Membuatnya blong secara perlahan saat kendaraan melaju kencang. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan. Keringat dingin membasahi punggungku. Siapa yang ingin dia mati? Pikiranku langsung tertuju pada Jiang Chuan. Apakah ini kejahatan bermotif asmara? Atau upaya menutupi kejahatan demi menyimpan uang itu? Aku segera memeriksa catatan keuangannya. Zhou menemukan bahwa uang yang ditransfer Soyang ternyata tidak pernah menyentuh rekening bisnis Jiang Chuan. Uang itu dialirkan melalui perusahaan-perusahaan cangkang ke dana perwalian pribadi luar negeri. Dan satu-satunya penerima manfaat dari dana tersebut adalah aku Tan Hao. Melihat namaku sendiri di dokumen itu membuat otakku seakan meledak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Suyan mengambil bagian aset pernikahan kami dan menggunakan skema yang sangat rumit untuk mengamankannya bagiku. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Pikiranku berputar cepat, menyatukan kembali kepingan-kepingan masa lalu kami yang hancur. Apakah dia berbohong? Tidak, dirinya di masa lalu telah merajut kebohongan tragis yang sangat besar. Perselingkuhan yang kupergoki, pengakuannya bahwa dia tidak mencintaiku. Wajahnya yang dingin dan mengejek. Tiba-tiba aku teringat kamar hotel itu.
Meskipun mengenakan pakaian yang seksi, dia tetap menjaga jarak dari Jiang Chuan. Matanya tidak hanya dingin, tatapan itu menyimpan tekad yang putus asa dan menyakitkan. Yang tidak kupahami saat itu, sebuah kesadaran liar yang mengerikan tiba-tiba mencekam dadaku. Apakah semua itu hanya akting? Dia menghancurkan hatiku dan memaksakan perceraian demi lepas dari cengkeraman ibunya. Mengalirkan uang itu kepadaku secara legal, lalu menemukan jalan untuk kembali padaku. Perjalanan ke bandara adalah pelariannya dari mimpi buruk ini sampai keadaan mereda. Teori ini sangat liar, hampir tidak mungkin. Cinta luar biasa dahsyat dan keberanian nekat seperti apa yang dibutuhkan seorang wanita untuk melakukan tragedi yang begitu merusak dirinya sendiri. Dadaku terasa sesak seolah ada tangan raksasa yang meramas jantungku, membuatku sulit bernapas. Aku menelepon Shou dengan suara gemetar, bawa Jiang Chuan kemari, sekarang juga. Aku harus menatap matanya langsung. Saat kami bertemu di kafe, dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Kau sudah tahu kebenarannya sekarang? Tanyanya pelan sambil mengaduk kopinya. Apa kau menceritakannya padanya? Tuntutku, merujuk pada hilangnya ingatan Suyan. Sebelumnya dia sempat menyebutkan bahwa Jiang Chuan mengakui perselingkuhan mereka. Dia tertawa getir, dia membuatku tidak punya pilihan. Dia melupakan segalanya kecuali cintanya padamu. Saat dia menuntut jawaban, aku harus tetap mengikuti skenario, memangnya ada pilihan lain? Memberitahunya bahwa dia hampir mati demi dirimu. Skenario? Aku langsung menyambar kata itu, jadi, semua itu benar-benar kebohongan. Jiang Chuan menatapku, matanya tampak berat dengan emosi yang campur aduk. Ya, dari awal sampai akhir, itu adalah pertunjukan tunggalnya. Dia menyodorkan sebuah map ke arahku. Map itu berisi rencana transfer aset yang mendetail, perjanjian kuasa, dan salinan email cetak dari Suyan kepadanya. Kata-kata di lembaran kertas itu membuat dadaku terasa sesak. Jiang Chuan, terima kasih telah membantuku. Kendali ibuku terlalu ketat. Dia memperlakukanku hanya sebagai alat untuk mengamankan posisi keluarga, menekan diriku, dan Tan Hao. Selama 10 tahun, aku menyaksikan ibuku mematahkan semangatnya. Melihat binar di matanya perlahan meredup, itu sangat menghancurkan hatiku. Aku sudah mencoba melawan, tapi sia-sia. Ibuku justru menekannya semakin keras. Aku sangat lelah melihat dia hidup di bawah bayang-bayang keluargaku. Aku harus mengakhirinya. Aku akan membuatnya membenciku, agar dia bisa bebas. Aku akan membiarkan dia memergoki kita bersama dan menggunakan kata-kata paling kejam untuk membunuh cintanya. Ini sangat menyiksa bagi kami berdua. Tapi ini satu-satunya jalan baginya untuk bebas. Tolong siapkan dana perwalian itu. Setelah perceraian selesai dan aku menyelesaikan semuanya, aku akan mencarinya. Kita akan mulai dari awal lagi, persis seperti 10 tahun lalu. Di kamar hotel itu, setiap kata kejam yang kulontarkan kepadanya sebenarnya adalah pisau yang lebih dulu menusuk dadaku sendiri. Setelah dia pergi, aku ambruk dan menangis semalaman. Jiang Chuan, menurutmu apakah dia akan memaafkanku? Email itu diakhiri dengan, lusa aku akan terbang ke Zurich untuk meresmikan dana perwalian itu. Begitu aku kembali, semuanya selesai. Hari lusa itu adalah hari tepat terjadinya kecelakaannya. Dia tidak melarikan diri dengan kekasih lain. Dia sedang membangun masa depan kami. Air mata seketika mengalir deras membasahi mataku saat gelombang kesedihan dan penyesalan yang dahsyat menelan diriku seutuhnya. Aku benar-benar orang bodoh yang buta. Aku malah mempercayai pengkhianatannya dan melemparkan kata-kata penuh kebencian itu kembali padanya. Dia mempertaruhkan nyawa dan kehormatannya untuk melindungiku. Sementara aku berkubang dalam amarahku sendiri bagaikan korban yang paling tersakiti. Kenapa dia tidak mengatakannya saja padaku? Suaraku tercekat. Bagaimana mungkin dia bisa? Sahut Jiang Chuan. Dengan harga diri dan sifatmu saat itu, apa kau akan setuju? Kau pasti akan merasa terhina, atau lebih buruk lagi, langsung melabrak ibunya untuk melawannya. Jika kau melakukan itu dan menghadapi Chen Meilan, kalian berdua tidak akan selamat. Nama itu terasa seperti jarum beracun yang menusuk dadaku. Sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamku. Apakah ibunya yang menyebabkan kecelakaan itu? Ekspresi Jiang Chuan seketika berubah sangat serius. Aku tidak punya bukti, akunya, tapi hanya ibunya, dan aku yang tahu dia akan pergi. Suyan sempat menyebutkan ingin bepergian.
Ditambah lagi, sehari sebelum kecelakaan, Chen Meilan menyudutkanku dan memperingatkanku untuk menjauhi putrinya. Dengan mengatakan bahwa Suyan selamanya milik keluarga Lin. Mata Jiang Chuan berkilat menunjukkan ketakutan yang masih tersisa. Wanita itu benar-benar gila. Dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kendalinya. Aku menggebrak meja dengan kepalan tanganku. Jika itu benar, semuanya menjadi jelas. Ibunya mengetahui rencana pelarian itu dan merekayasa kecelakaan untuk membuat Suyan tetap terikat di sisinya selamanya, bahkan jika itu berarti putrinya harus mengalami kerusakan otak atau lumpuh. Aku merasakan kemarahan yang luar biasa membara atas kekejamannya dan kebencian yang mendalam pada diriku sendiri atas kebutaanku selama ini. Wanita yang kucintai sedang berjuang demi hidupnya dan aku sama sekali tidak tahu sekarang apa. Tanya Jiang Chuan. Aku berdiri, mataku menyala dengan kemarahan yang dingin. Sekarang apa? Desisku dengan penuh penekanan pada setiap kata. Aku akan menghancurkannya. Aku bersumpah akan membuat Chen Meilan pagar harga yang sangat mahal atas semua yang telah dia lakukan. Kembali ke kantorku, aku segera meminta Meng Qing membentuk tim investigasi khusus untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat. Meng Qing melihat mataku yang memerah, dia tidak bertanya apa-apa dan hanya mengangguk. Beres, serahkan saja padaku, aku tahu menjatuhkan ular licik yang penuh perhitungan seperti Chen Meilan tidak akan mudah, tapi sekarang aku punya arah yang jelas dan tekad bulat untuk mengungkap kebenaran. Sementara itu, Suyan terus berusaha mendapatkan hatiku kembali. Dia tidak lagi datang ke kantorku, tapi dia berhasil mencari tahu alamat apartemenku. Setiap pagi, sarapan hangat buatan rumah selalu ada di depan pintuku. Saat aku pulang larut malam, setelah lembur, dia pasti sedang berdiri di bawah. Begitu sorot lampu mobilku mengenainya, dia hanya akan tersenyum lega, lalu pergi. Dia menunjukkan cintanya dengan cara yang paling polos dan canggung. Melihatnya seperti sekarang, aku tidak sanggup lagi mengucapkan satupun kata-kata kasar. Hatiku tidak lagi menyimpan apapun selain rasa bersalah yang teramat sangat dan rasa iba. Suatu malam, aku pulang dan mendapati dia tertidur meringkuk di lorong yang dingin membeku. Hanya mengenakan gaun tipis dengan bibir yang membiru. Aku melepas mantelku lalu menyelimutkannya ke tubuhnya. Dia terbangun, melihatku, dan wajahnya yang lelah langsung berbinar penuh kebahagiaan. Tan Hao, kamu sudah pulang. Aku sangat ingin memeluknya erat-erat dan menceritakan semuanya. Tapi aku harus tetap tegar. Aku belum bisa memberitahu dia yang sebenarnya. Kebenaran ini akan terlalu kejam baginya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kenyataan bahwa ibu yang mengaku sangat menyayanginya justru mencoba membunuhnya? Lagi pula, aku butuh kepolosannya saat ini agar Chen Meilan tetap lengah. Jangan datang ke sini lagi, nanti kamu sakit. Suaraku melembut. Matanya berbinar seperti anak kecil yang mendapat permen. Tan Hao, kamu tidak mengusirku. Aku tidak menjawab, hanya membantunya berdiri. Ayo kita pulang. Aku mengantarnya kembali ke villa keluarga Lin. Di depan pintu, Chen Meilan sudah menunggu. Melihatku membawa putrinya pulang, kilatan sinis tampak di matanya. Suyan, kenapa pulang larut sekali? Dan siapa ini? Tanyanya, berpura-pura tidak mengenalku. Karena kehilangan ingatannya, Suyan bersikap dingin padanya. Dia menjawab dengan sopan, Ibu, ini Tan Hao, temanku. Oh, Direktur Tan. Saya sudah sering mendengar tentang Anda, kata Chen Meilan dengan senyum palsu, pemuda yang sangat berbakat. Terima kasih sudah menjaga Suyan kami. Aku menyambut tatapannya dan berkata dengan tenang, Pimpinan Lin, Anda terlalu sungkan. Suyan adalah mantan istriku. Sudah sewajarnya aku menjaganya. Aku menekankan kata mantan istri dan melihat wajahnya langsung menegang. Dia sangat takut Suyan yang amnesia akan kembali ke sisiku karena cinta yang membeku 10 tahun lalu itu. Hal ini membuktikan kecurigaanku. Selama beberapa minggu berikutnya, aku mulai menanggapi perhatian Suyan. Aku memakan sarapan buatannya, mengobrol dengannya saat dia menunggu, dan bahkan ketika dia dengan canggung mencoba membantu di perusahaanku, lalu mengacaukan semuanya. Aku sama sekali tidak menyalahkannya. Aku memastikan semua informasi ini sampai ke telinga Chen Meilan. Aku ingin dia percaya bahwa Suyan, pionnya yang mulai membangkang, perlahan lepas dari genggamannya dan kembali kondong kepadaku. Aku ingin membuatnya cemas dan bertindak gegabah,
Keputusasaan selalu melahirkan kesalahan. Benar saja, Chen Milan panik. Dia menyewa pengawal 24 jam dan seorang sopir untuk Suyan. Dengan alasan demi keamanan. Padahal sebenarnya untuk memata-matai dia. Kemudian dia mulai sering mengatur kencan buta untuk Suyan dengan para pewaris kaya. Berusaha menggantikanku dengan aliansi baru. Namun, kesempatan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Tim Mengking berhasil membuat kemajuan besar. Mereka berhasil melacak montir yang menyervis mobil Suyan di bengkel itu. Dan mengikuti petunjuk hingga ke seorang pekerja yang mengundurkan diri dan pulang kampung dengan uang pesangon yang sangat besar tepat setelah kecelakaan terjadi. Awalnya, dia menolak bicara. Namun, tim Mengking menekannya. Menunjukkan bukti transaksi ban dari uang tutup mulut sebesar 500.000 yuan itu. Mereka membuktikan bahwa dana tersebut berasal dari rekening yang terkait dengan asisten Chen Meilan dan memperingatkannya bahwa dia akan menghadapi tuduhan sebagai kaki tangan pembunuhan jika tetap bungkam. Montir itu akhirnya mengaku sambil menangis ketakutan. Dia mengaku bahwa asisten Chen Meilan membayarnya untuk merusak rem mobil Suyan. Perintahnya adalah membuatnya tampak seperti kecelakaan biasa. Hanya menimbulkan masalah kecil dalam kondisi tertentu, seperti ban pecah atau rem blong. Hanya untuk menakut-nakutinya atau menyebabkan kecelakaan ringan agar dia dirawat di rumah sakit selama 10-15 hari. Dengan begitu, dia bisa belajar betapa bahayanya dunia luar tanpa keluarganya. Tidak ada yang menduga kalau Suyan akan mengemudi begitu cepat demi mengejar penerbangan. Kerusakan kecil itu justru memicu kecelakaan fatal yang sangat parah. Dengan rekaman pengakuan dan bukti transfer ban, bukti-bukti ini sudah tak terbantahkan. Saat memegang berkas-berkas ini, rasanya begitu berat. Sudah waktunya. Waktunya untuk mengakhiri drama ini. Aku merencanakan sebuah jebakan. Mengundang Chen Meilan atas nama Suyan ke restoran di puncak gunung. Tempat kencan pertama kami dulu. Aku juga mengundang Jiang Chuan. Aku membutuhkannya sebagai saksi untuk memastikan rencana lama Suyan. Hari itu, aku sudah menyiapkan segalanya terlebih dahulu, termasuk alat perekam tersembunyi. Kemudian, aku mengungkapkan seluruh kebenaran di tahun itu, termasuk perjanjian dana perwalian, kepada Suyan yang ingatannya masih terjebak 10 tahun lalu. Mendengar hal itu, dia terpaku, seluruh kekuatannya seakan terkuras habis. Dia tidak percaya telah melewati 10 tahun yang begitu menyakitkan. Apalagi mempercayai bahwa otak di balik semua ini adalah ibunya sendiri. Tan Hao, tangisnya sambil menggenggam tanganku, air mata bercucuran di wajahnya. Aku harus bagaimana? Aku meremas tangannya. Jangan khawatir, aku ada di sini. Malam ini, kita akan menuntut keadilan untuk dirimu yang dulu dan kita yang sekarang. Tatapannya yang semula bingung, berubah menjadi penuh tekad untuk menuntut keadilan. Pukul 7 malam, Chen Meilan tiba dengan mengenakan setelan jas mewah pesanan khusus dan perhiasan yang berkilauan saat dia melangkah masuk ke ruangan dan melihatku duduk di sana. Wajahnya seketika mengeras. Tan Hao, sedang apa kamu di sini? Suyan, ada apa ini? Ibu, duduklah, kata Suyan. Suaranya terdengar tenang. Ketenangan yang mencekam hingga membuat Chen Meilan merasa tidak nyaman. Tepat saat itu, Jiang Chuan masuk, begitu melihatnya, wajah Chen Meilan langsung pucat pasi. Dia seperti kucing yang ekornya terinjak, membentak, Jiang Chuan. Apa yang kalian lakukan hari ini? Mau mengadiliku? Pimpinan Chen, tenanglah, aku mempersilakannya duduk. Kami mengundang Anda ke sini untuk menunjukkan sesuatu dan menceritakan sebuah kisah. Aku meletakkan cetakan email dan perjanjian perwalian itu di hadapannya. Chen Meilan melirik dokumen-dokumen itu, lalu menyapunya hingga berserakan di lantai. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ini omong kosong. Bentaknya, mencoba menutupi rasa takutnya. Oh ya, aku mensemul, lalu menekan tombol putar di ponselku. Pengakuan berlinang air mata dari sang montir memenuhi ruangan. Asisten pimpinan Lin membayar saya 500.000 yuan untuk merusak mobil itu. Hanya demi memicu kecelakaan ringan. Seketika itu juga, wajah Chen Meilan seketika kehilangan rona. Dia jatuh terduduk di kursinya, bibirnya gemetar, tidak sanggup mengucapkan satu kata pun. Begitu Suyan mendengar rekaman itu, tubuhnya mulai gemetar hebat. Ingatan masa lalu yang hancur dan telah lama terkubur kini menyeruak masuk ke kepalanya bagaikan
Bendungan yang jebol, mobil yang berputar lepas kendali di jalan tol, bunyi dari tram yang memekakkan telinga. Benturan keras menghantam pagar pembatas, rasa sakit yang luar biasa di dahinya, dan darah hangat yang mengalir. Sarah memberit crying silently in the bathroom after saying those harsh words to me. Dan ibunya, hari demi hari, berbisik di telinganya, "Tanhao itu parasit, dia tidak pantas untukmu." Sambil mencengkeram kepalanya, karena kesakitan yang teramat sangat, dia menjerit histeris. Dalam sekejap, seluruh ingatannya membanjir kembali. Dia ingat semuanya. Dia mendongakkan kepalanya. Matanya yang dulu tampak bingung, kini dipenuhi kesedihan dan kemarahan mendalam saat dia menatap tajam ke arah Chen Milan. "Kenapa?" tanyanya dengan suara serak bagaikan iblis yang merangkak keluar dari neraka. "Ibu, aku ini anak kandungmu sendiri. Kenapa ibu tega melakukan ini padaku?" Melihat Suyan mendapatkan kembali ingatannya, pertahanan terakhir Chen Milan pun runtuh. Dia berlutut, merangkak ke kaki Suyan, lalu memeluk erat kakinya sambil terisak, "Suyan, ibu salah. Ibu minta maaf. Ibu hanya tidak ingin kamu pergi meninggalkanku. Keluarga ini butuh kamu, ibu butuh kamu. Ibu tidak pernah berniat membunuhmu, benar-benar tidak pernah. Ibu tidak ingin aku pergi." Suyan tertawa getir dengan air mata yang terus mengalir deras. "Ibu hanya tidak ingin kehilangan boneka yang bisa ibu kendalikan sesuka hati. Di dunia ibu, kekuasaan dan kehormatan keluarga jauh lebih penting daripada kebahagiaanku, bahkan nyawaku." She shoved Chen Milan away and stood up. "From today on, 1. Lin Suyan, should always with you. Dan aku tidak akan mengambil satu sen pun dari keluarga ini." Dia berbalik dan berlari keluar dari ruangan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. "Aku tidak mengejarnya, aku tahu dia butuh waktu sendiri." Aku menghampiri Chen Milan yang pucat pasi, lalu menatapnya dari atas. "Pimpinan Chan, semua yang baru saja terjadi telah direkam. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjebloskan Anda ke balik jeruji besi seumur hidup. Anda telah menghancurkan putri Anda sendiri, sekaligus diri Anda sendiri." Aku segera menelepon Meng Qing yang sedang menunggu di bawah. "Pengacara Men, hubungi polisi." Chen Milan ditangkap atas tuduhan tindakan mencelakai dengan sengaja. Grup Lin kini tanpa pemimpin, harga sahamnya anjlok parah, dan kekacauan pun terjadi. Jiang Chuan membawa surat perjanjian kuasa saham yang telah ditandatangani Suyan, membantunya menstabilkan jajaran direksi dengan merangkul para veteran yang setia. 3 hari kemudian, Suyan kembali. Dia memotong pendek rambut panjangnya, lalu menghadiri rapat direksi dengan setelan jas kerja yang rapi. Ingatannya telah pulih, tapi dia bukan lagi gadis polos 10 tahun lalu. Bukan juga wanita yang penuh dendam dan kepahitan. Berbekal tekad kuat seperti terlahir kembali, dia melakukan pembersihan di perusahaan. Menyingkirkan para sekutu ibunya dengan langkah cepat dan tegas untuk mengambil alih kendali. Secara resmi, setelah semua selesai, dia datang menemuiku di kantorku. Tempat yang terus dia datangi saat kehilangan ingatannya dulu. "Terima kasih, Tanhao," ucapnya sambil menatapku dengan rasa terima kasih, rasa bersalah, dan cinta yang mendalam sekaligus menyesakan. "Jika bukan karenamu, aku mungkin akan hidup dalam kebohongan selamanya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Dia terasa asing sekaligus akrab di saat yang sama. "Aku akan meminta pengacaraku untuk mengembalikan dana perwalian itu kepadamu," katanya. "Tidak perlu." Aku menggelengkan kepala. "Simpan saja. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku." Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. "Tanhao, mungkinkah kita bisa kembali seperti dulu?" Dia menanyakan hal yang sebenarnya, kami berdua tahu jawabannya. Namun terlalu takut untuk diungkit, aku tetap diam. Di antara kami berdua terbentang rasa sakit selama 10 tahun, rencana pembunuhan berencana, dan keluarga yang hancur berantakan. Apakah cinta itu masih ada? Mungkin saja, tapi cinta itu sudah lama terluka oleh kenyataan, hancur berkeping-keping, dan tidak akan pernah bisa kembali ke bentuknya yang semula. Aku mendekatinya, mengulurkan tangan bukan untuk memeluknya, melainkan untuk menyelipkan seuntai rambut yang menghalangi wajahnya ke belakang telinganya dengan lembut, persis seperti yang sering kulakukan bertahun-tahun lalu. "Lin Suyan," kataku sambil menatap matanya, "lupakanlah masa lalu. Kamu bukan lagi pewaris kaya raya, dan aku bukan lagi pemuda miskin tanpa uang sepeser pun.
Kita berdua layak mendapatkan awal yang lebih baik. Kata-kataku memperjelas keputusanku, aku melihat binar di matanya meredup seketika. Namun dengan cepat, dia mendongak lagi dan tersenyum gagah. Senyuman yang menyisakan sedikit penyesalan, namun penuh dengan pengertian dan rasa hormat. Baiklah, bisiknya, Tan Hao, kuharap kamu bahagia, kamu juga. Dia berbalik dan pergi, langkahnya tegap dan mantap. Aku tahu mulai hari ini, dia akan menempuh jalan yang sama sekali berbeda seorang diri. Perjalanan itu akan terasa berat, tetapi dia akan menjadi ratu bagi dirinya sendiri. Dan setelah semua yang terjadi, akhirnya aku berhasil membebaskan diriku dari belenggu cinta dan benci selama 10 tahun itu. Di luar, matahari bersinar cerah. Meng Qing mengetuk pintu, lalu melangkah masuk sambil membawa proposal baru. Pak Tan, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan baru? Tanyanya sambil tersenyum. Aku menyeruput kopi di mejaku. Tentu saja. Babak kedua kehidupanku baru saja dimulai.